lagi, salam jumpa lagi dengan saya ya, Doni Uji Windarmoko. Kira-kira kita kali ini akan membahas apa ya? Membahas aplikasi ya, aplikasi namanya CPB, singkatan dari aplikasi penyuntingan ejaan bahasa Indonesia atau CPB yang baru diluncurkan bulan ini kalau nggak salah ya. Jadi aplikasi yang digunakan untuk menyunting atau mengoreksi ejaan bahasa Indonesia ya, seperti Grammarly ya kalau untuk bahasa Inggris. Kita cek. Jadi teman-teman buka Google kemudian nanti meramban kata kuncinya CPB, nanti akan muncul ya, langsung di download, kemudian cari ya CPB, download, masukkan ke laptop, install. Nah setelah install akan muncul seperti ini. Kita tunggu CPB nya keluar, nanti akan saya jelaskan fitur-fiturnya ya, fitur-fitur yang ada di akun atau aplikasi CPB, singkatan dari aplikasi penyuntingan ejaan bahasa Indonesia. Oke, kita tunggu CPB ya. Oke, nggak keluar-keluar ya. Harus dielus-elus dulu kayaknya nih. CPB ya. Nah ini sangat membantu tentunya bagi kita yang belum paham sama sekali atau sudah mempelajari tapi masih kesulitan ya, masih kesulitan untuk mencobanya. Bisa kita menggunakan aplikasi ini, CPB. Aplikasi ini tentunya bukan hanya untuk mereka ya, atau orang-orang yang fokus di pembelajaran bahasa Indonesia, entah itu guru, analis bahasa, atau editor, penyunting, enggak, tapi untuk semuanya, untuk kalangan pelajar, mahasiswa juga cocok, dosen juga cocok kayaknya untuk ini. Nah ini sudah muncul ya, sudah muncul berandanya ya, ada logo Tuturi Handayani, logonya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, kemudian ada tulisan CPB, kemudian ada kotak warna biru. Silakan masuk, selamat datang CPB, tadi singkatan dari aplikasi penyuntingan ejaan bahasa Indonesia. Ada kotak bertuliskan masuk dan versi pertamanya. Langsung kita klik yang masuk ya, klik, ditunggu. Lama ya. Sabar ya, mungkin belum bismillah, nanti bismillahirrahmanirrahim. Iya, masuk. Nah, masuk ke rumahnya atau home-nya ya. Ada fitur ruang kerja tentang CPB. Ini mungkin deskripsi ya, historinya bagaimana sampai muncul CPB. Ini pengaturan. Nah, ini untuk keluar dari aplikasi ini. Langsung kita untuk mencobanya atau melakukan proses penyuntingan, kita ke ruang kerja di sini. Ya, di taskbar ya, di bar tugas ada 5 kotak ya. Kotak yang paling kiri itu untuk buka folder, ini untuk memulai ya, tombol play atau memulai. Ini yang tengah menghapus lembar kerja kita, ini untuk menyimpan, yang ini untuk membuka hasil atau resume ya. Kita cek, kita coba ya. Nah, sebelum dicoba ternyata di sini ada 2 layar ya, layar teks asli, ini layar teks revisinya atau perbaikannya. Setelah dibantu oleh aplikasi CPB akan muncul di sini. Teks asli ini teks yang barangkali secara ejaan belum tentu benar ya. Kita buka taskbar yang kotak taskbar yang paling kiri ya. Kita tunggu. Nah ternyata
di kotak taskbar tadi ada dua contoh teks ya, ada dua contoh teks yang bisa kita uji cobakan. Saya pilih yang ini ya. Nah, muncul ya teks aslinya. Kalau saya sekilas dari kalimat-kalimat awal memang ada beberapa yang tidak sesuai dengan ejaan ya, seperti kwitansi ini, frekuensi, kualitas, inovatif, begitu. Memang sengaja karena ini juga contoh ya. Langsung untuk membuktikan apakah bekerja dengan baik aplikasi ini, kita mencoba ya untuk memulai aplikasi ini dengan memencet atau menekan tombol yang tombol kotak yang bergambar ballpoint ini ya. Kita cek. Bismillahirrahmanirrahim. Klik. Nah, ini laporan hasil penyuntingan. 161 bagian teks telah disunting atau ditandai sebagai ambigu ya. Ambigu itu ada kriterianya, tidak baku ya, tidak baku atau dari serapan bahasa asing. Nah, itu ada keterangan ini resume ya. Tutup. Hasilnya seperti ini ya. Kwitansi yang sebelumnya pakai W ini sudah betul sesuai dengan ejaan pakai kwitansi. Frekuensi yang sebelumnya pakai W ini sudah U. Inovatif ya, yang di teks asli itu pakai F, di sini pakai V, maaf. Sistem ya, sistem di teks asli itu sistem, yang baku sesuai dengan pedoman itu sistem, dan seterusnya begitu. Ya teman-teman. Oke, sekilas saja itu berkaitan dengan apa. Kita coba yang lain ya. Ini untuk membersihkan, ini untuk menyimpan teks perbaikan, tinggal disimpan. Ini buka hasil analisis, ini membuka hasil resume ya setelah diperbaiki oleh aplikasi ini. Kita lihat. Nah, di situ ada hasil resume ya. Nah, ini yang taskbar yang bawah, ini ada pilihan perbaiki berdasarkan pilihan, kemudian rekam hasil analisis, ini nanti ada rekamannya, kemudian ubah urutan hasil analisis, jenis kesalahannya, ini untuk selanjutnya mengklasifikasian, pembedahan seperti itu ya. Baik teman-teman, sekilas aplikasi CPB ini ya, aplikasi penyuntingan ejaan bahasa Indonesia. Saya rasa bisa banyak membantu kita, apalagi yang memang profesinya ya atau pekerjaannya atau sehari-harinya itu berurusan dengan teks, untuk menyunting, membetulkan tulisan-tulisan yang memang tidak sesuai dengan pedoman atau tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Aplikasi ini cukup banyak membantu ya, banyak membantu agar pekerjaan kita lancar, tugas kita lancar, sekaligus secara kognitif ini membantu kita untuk memahami PUEB itu tadi dan menambah keterampilan kita ya, kecakapan kita dalam hal sunting menyunting ya. Tidak seperti menyunting kamu, sangat mudah ya. Oke, ini teman-teman sedikit review atau apa namanya, pengenalan ya CPB yang dikeluarkan oleh, yang dirilis oleh badan bahasa kita yang ada di Jakarta, seperti itu. Rilis bulan ini, insya Allah ya, bulan November. Jadi saya sampaikan, saya perkenalkan ke teman-teman semua, ada aplikasi ini yang dimaksudkan fungsinya untuk membantu kita mencoba ya, mencoba memahami seluk-beluk penyuntingan. Harapannya kita semakin mahir ya, cakap dalam mengoreksi seperti itu. Kebetulan saya juga pernah menjadi editor atau korektor bahasa di surat kabar di Solo, editor juga di penerbitan. Munculnya CPB ini tentunya ya secara kontekstual dan praktis sangat membantu ya. Jadi dulu kan masih niteni per lembar ya, pengalaman saya masih mengoreksi per lembar ya gitu. Nah, adanya ini bisa membantu kita secara lebih cepat, efektif. Hanya memang untuk CPB ini masih
tersedia, bisa diunduh, diinstal di PC atau laptop ya. Jadi diunduh di laptop. Belum tersedia kalau saya cek di beberapa sumber, terutama di Instagramnya dan juga laman Badan Bahasa, aplikasi ini sementara ini belum tersedia di Play Store atau belum bisa diunduh di ponsel pintar kita ya, di Android atau iOS itu enggak. Sementara masih dibuka hanya untuk yang bisa diinstal di laptop atau personal komputer begitu. Nggak apa-apa. Jadi teman-teman silakan mencoba mengunduh, menginstal dan mencoba mempraktekannya ini ya, begitu. Khususnya mahasiswa saya dan juga kolega-kolega yang fokus untuk menjadi kamus berjalan ya, atau WEB berjalan ya. Jadi kita menjadi betul-betul mahir begitu untuk membetulkan atau membenarkan ejaan-ejaan yang sementara ini barangkali salah kaprah seperti itu. Nah, si baby ini menjadi salah satu solusinya. Begitu saja teman-teman, sedikit review ulasan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Jumpa lagi dalam video yang lebih keren ya, review yang lebih bagus. Saya tutup dengan sebuah pantun ya. Makan gorengan di warung Mbok Narsi. Cukup sekian dan terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.